Orang seenaknya menghina-hina habaib. Habaib dikatakan nasabnya palsu, bahkan dikatakan habaib semua keturunan Yahudi. Kurang ajar. Dia Yahudikan para habaib, saudara. Nggak sampai di situ, dia mau adu domba kita dengan para kiai, para ulama. Saya mau tanya, yang begini saudara biarkan atau lawan? Parangnya, badiknya, apa yang kita punya, cuman jangan dibawa-bawa di jalan, taruh di rumah. Kita punya persiapan, saudara. Kalau besok mereka coba-coba ganggu kiai kita, ulama kita, pimpinan pondok pesantren kita, mengganggu habaib, mengganggu ba'alwe, rame-rame kita lawan mereka. Sayangnya akan komandokan perang melawan mereka, saudara. Saya sampaikan kalian, hei para pejabat, hei para pemerintah, jangan mentang-mentang kalian pejabat terus semena-mena kepada rakyat. Mau penjarain, gak ada urusan saya. Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang, setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Nah, pernah dibully nggak? Sering. Nabi marah, Nabi ngomel, Nabi caci maki? Enggak. Kalau mau berdebat dengan cara yang baik, jadi jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah, caci, jangan. Ini tidak diajarkan oleh Allah cara seperti ini. Nabi nggak pernah, hei kamu tukang sihir, kamu bohong, ya Allah hukum mereka, begitu nggak? Enggak. Hei kamu bukan Nabi, hei kurang ajar kamu, begitu nggak? Enggak. Habib Rizik Syihab kembali menggunakan gaya ceramahnya yang dinilai keras, sehingga muncul keraguan tentang kehabibannya dari sebagian pihak, sehingga Rhoma Irama menantang para habaib untuk segera tes DNA agar bisa menyelesaikan persoalan nasab yang masih menjadi polemik di tengah-tengah umat. Raja Dangdut Rhoma Irama diduga kembali menyindir gaya ceramah HRS dan Habib Bahar bin Smith yang dinilai tidak mencontohkan akhlak Nabi yang tidak suka teriak marah-marah. Rhoma mengajak para habaib ini untuk berdiskusi secara santai, bukan dengan cara marah-marah jika ada yang dianggap keliru. Apalagi, kata Rhoma Irama, para habaib ini adalah sahabatnya sejak muda. Tadi saya lihat di depan sebelah sana, saudara, di belakang Anda ada baliho. Usut tuntas pembantaian KM 50. Setuju? Setuju? Ini nggak bisa kita lakukan kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak bersama, kalau kita tidak bersaudara, saudara. Tahu nggak kenapa sekarang ini habaib diserang, kiai dihina? Karena ada yang ketakutan KM 50 diusut kembali, saudara. Mereka ketakutan, sebentar lagi mereka tidak punya kekuasaan, saudara. Kita tidak peduli mau jenderal, mau menteri, bahkan presiden sekalipun, kalau terlibat KM 50 akan kita kejar sama-sama, saudara. Kejar mereka, lawan pembantainya. Ini pembantai ini bencong. Oh, Pak Banci, yang pernah bilang Pak Banci. Aduh, susah banget. Bantu. Ini tes DNA bukan darurat lagi, mendesak untuk menyelesaikan masalah ini. Betul nggak? Betul nggak? Nah nyaut dong lo. Jelas tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Kan begitu. Kalau mereka tujuan hidupnya lillahi ta'ala, inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Enggak ada urusan itu nasab. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu lil muttaqin walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu buat orang yang bertakwa, walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, walaupun dia orang pasar minggu yang kulitnya jelek. Yang pasar minggu yang dulu, yang sekarang saya cakep-cakep. Surga buat orang yang takwa, walaupun budak dari bangsa Habsyi sekalipun. Wan narul asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Dan neraka itu buat orang yang maksiat, walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim, masuk neraka kalau nggak takwa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Kalau potong tangannya, anaknya sendiri nggak ada privilege, apalagi ente, jauh banget. Faham? Faham? Masya Allah. Jadi kalau memang tujuannya lillahi ta'ala, ada apa yang nasab sih? Oh, nasab saya bukan ini. Oke. Selesai kan? Secara sejarah nggak nyambung, secara DNA nggak nyambung, filologi nggak nyambung. Astagfirullahaladzim. Masya Allah para habib, Masya Allah, ana uhibbukum, ana ini muhibbin. Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib Ali, siapa lagi itu, Habib Sehan, Habib, sahabat aneh semua itu. Apakah dengan ada kasus ini kita harus putus persahabatan? Tidak. Misalnya ente bib, terbukti bukan dzurriyyah Nabi, so what? Kita tetap bersaudara sebagai sesama muslim, sebagai sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Mau dzurriyyah mau bukan saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah sesama saudaramu. Inilah kira-kira tugas fahmi tamami. Faham? Menjelaskan kepada umat bil hikmah, dengan argumen. Mau berdebat dengan cara yang baik. Jadi jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah, caci, jangan. Ini tidak diajarkan oleh Allah cara yang seperti ini. Faham ya? Ketika ada masalah, yuk duduk bareng. Nabi SAW pernah dibully nggak? Sering. Pernah difitnah nggak? Sering. Bahkan dilempari batu, pernah nggak? Pernah. Nabi marah? Nabi ngomel? Nabi caci maki? Enggak. Qala ta'ala, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. Apa firman Allah kepada Rasulullah? Hanya karena dengan rahmat Allah maka sikapmu menjadi lemah lembut. Kalau kamu bersikap keras, kasar,
keras hati, maka mereka akan lari dari sekelilingmu ya Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohon akan ampun buat mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka. Nabi nggak pernah, hei kamu tukang sihir, kamu bohong, ya Allah hukum mereka, begitu nggak? Enggak. Hei kamu bukan Nabi, hei kurang ajar kamu, begitu nggak? Enggak. Apa kata Allah? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun buat mereka, bukan malah dikutuk. Lo mati nggak su'ul khotimah, bukan begitu. Doain. Sekarang pertanyaannya, Nabi sampai dilemparin batu juga nggak marah, nggak mengutuk. Sampai Jibril berbisik sama beliau, ya Muhammad, angkat tanganmu, minta mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, biar aku nanti menjadi pelakunya, eksekutornya. Aku himpit mereka di dua bukit. Apa kata Nabi? Jangan Jibril. Nabi angkat tangan juga. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku, mereka enggak tahu. Ampuni umatku ya Allah. Nabi enggak minta ya Allah azab mereka, enggak. Dicaci, azab mereka, enggak. Diludahin, marah, enggak. Kenapa enggak marah? Karena beliau yakin bahwa beliau adalah Rasulullah. Beliau yakin beliau adalah utusan Allah. Coba Usailimah Al-Kadzdzab itu siapa itu? Nabi palsu. Siapa namanya? Musodek yang di sini. Usailimah Al-Kadzdzab. Begitu bilang, Nabi palsu, kamu marah dia. Dimaki-maki Musailimah Al-Kadzdzab, marah dia. Kenapa? Dia merasa dia bukan Nabi. Dikatain marah. Faham? Nabi dikatain Nabi, disambitin batu nggak marah. Kenapa? Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi bahwa aku Rasulmu ya Rabb. Gak perlu pengakuan mereka, cukup Allah tahu. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah bersaksi, yang menjadi saksi bahwa aku adalah utusanmu. Kira-kira paham ya? Ada lagi satu hal yang ingin saya sampaikan. Kita wajib mencintai Ahlul Bait. Betul? Betul? Kita wajib mencintai zuriyah Nabi. Betul? Betul? Dasarnya mana? Nah, ini para habaib atau kita kebanyakan umat Islam ini baca surat Al-Ahzab 33 ujungnya doang. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya aku akan membersihkan dosa-dosamu wahai ahlul bait dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Itu doang ujungnya yang kita pakai. Paham? Lalu kita lihat siapa sih ahlul bait? Menurut surat Al-Ahzab ini siapa ahlul bait? Coba lihat dari ayat 28-nya. Ayat 28 Nabi bunyi, ya ayuhan nabi kulil azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Nah itu, ini ahlul bait ini istri si Nabi. Katakan kepada istri-istrimu, kalau kamu menginginkan dunia dan perhiasannya, maka sini, aku kasih kamu apa? Ummati'kunna.
Mut'ah itu hadiah. Aku kasih kamu hadiah. Tapi aku ceraikan kamu dengan cara cerai yang baik. Jadi Nabi diperintah oleh Allah. Ya Muhammad, kasih tahu tuh harim-harim ente itu. Ada berapa istri Nabi? 11, termasuk Siti Khadijah. Jadi yang hidup 10. Kasih tahu tuh istri-istri ente. Kalau dia menginginkan dunia dan perhiasannya, ceraiin. Kasih hadiah dah yang dia mau. Tapi wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wa darul akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang besar buat orang-orang yang muhsinat, yang muhsinin di antara kalian. Hai istri-istri Nabi, terus ayat 30 apa? Ya nisa'an Nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Hai istri-istri Nabi, barang siapa yang di antara kamu berbuat kefasikan yang nyata, azabnya 2 kali lipat. Istri-istri Nabi ini ahlul bait. Kalau kamu berbuat kefasikan yang nyata, azabmu 2 kali lipat loh. Lalu ayat ke-33-nya nih saya lanjutin. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Kamu tinggal di rumah, hei istri Nabi, jangan keluar rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berkelakuan seperti perempuan-perempuan jahiliyah yang dulu. Wa aqimna shalah, tegakkan salat. Wa atina zakah, laksanakan zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, taati Allah dan Rasulnya. Baru Allah mengatakan, innama yuridu liyudhila ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Baru aku bersihkan kamu dari dosa-dosamu dan aku sucikan kamu sesuci-sucinya. Faham? Faham? Jadi siapa ahlul bait? Dalam surah Al-Ahzab ya istri Nabi. Dalam surah Al-Ahzab. Lain lagi kalau kita lihat hadis ada mengatakan ahlul bait itu saya, Ali, Hasan dan Husain, Fatimah. Tuh. Tapi pada intinya siapapun ahlul bait itu kalau mau dibersihkan dari dosanya, mau disucikan sesuci-sucinya, itu syaratnya tadi. Jangan berkelakuan kayak orang jahiliyah dulu. Harus menegakkan sholat, harus bayar zakat, harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Baru dibersihkan kesalahanmu, baru disucikan kamu sesuci-sucinya. Faham? Faham? Selama ini kita salah kaprah tentang ini, sehingga oknum habaib ujungnya doang dipakai. Innama yuridullah yudhhiba ankum rijsa. Kita ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan kita mengatakan, "Oh, sampai saya cerita waktu zaman saya muda." Saya ceritakan di podcast itu. Waktu saya muda ada satu habib mengatakan begini, "Hei, itu kalau ada habib mabok, berzina, berjudi, jangan kata apa-apa. Dia ahli syurga. Kenapa? Karena dia dibersihkan oleh Allah dosanya, disucikan sesuci-sucinya." Ini kan Masya Allah harus diluruskan. Kalau enggak kesian mereka juga nantinya. Dan kita salah paham. Kalau ada Nabi salah jangan nasihatin, ada Habib saja nasihatin. Dia disucikan sama Allah. Paham?
Faham? Nah jadi sampaikan ini kepada semua dengan ilmu, dengan argumen, bil hikmah wal mi'azatil hana, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, sampaikan dengan cara yang baik, nasihat yang baik, berdebat dengan cara yang baik, jangan marah-marah. Nggak disuruh sama Nabi itu. Jangan teriak-teriak, nggak disuruh sama Nabi. Bil hikmah, dengan bijaksana. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ternyata nasab tidak jadi ukuran keselamatan dan kebahagiaan buat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya Nabi saja nggak ada privilege. Anaknya Nabi. Coba lihat tuh, anak Nabi masuk neraka. Anak Nabi Nuh. Bapaknya Nabi masuk neraka. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bininya Nabi masuk neraka. Nabi Lut alaihissalam. Pamannya Nabi masuk neraka. Abu Jahal dan Abu Lahab. Ente siapa? Mau bebas dari neraka emang ente siapa? Kan begitu. Mau bebas dari neraka itu tadi. Ahlul Bait jangan berbuat jahiliyah. Salat, bayar zakat, taat sama Allah Taala. Itu baru